Ahmad Baihaqi, Berita 1, Tangerang Selatan. Pemirsa, kita tanyakan lebih lanjut terkait dugaan perundungan yang dialami oleh siswa SMP di Tangerang Selatan ini bersama Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tangerang Selatan, Tri Purwanto. Selamat sore, Pak Tri. Sore. Baik. Siap. Dengan saya di studio, Pak Tri, saya langsung saja, ini bagaimana laporan yang diterima UPTD sebetulnya terkait dengan kondisi korban yang kabarnya mengalami bullying ini? Ya, baik. Jadi apa yang kita ketahui itu waktu itu hari Minggu kita dapat laporan informasi terkait adanya korban bully di sekolah. Hari Seninnya kita koordinasi dengan pihak Dindik melakukan penjangkauan ke sekolah, bertemu dengan kepala sekolah dan jajarannya. Kita mencari informasi terkait dengan proses penanganannya oleh TPPK sekolah. Apa yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah terhadap kejadian bully ini, gitu. Nah, kita dapat laporan ternyata ini sudah dilakukan pertemuan antara pihak keluarga korban dengan terduga pelaku ini, yang akhirnya di mana ada pernyataan di situ. Saya lihat ada surat pernyataan dari keluarga si pelaku untuk menanggung semua biaya pengobatan korban, seperti itu. Jadi sebetulnya ini kejadian memang sudah lama, tanggal 20 Oktober ya. Jadi prosesnya sebetulnya sudah berjalan nih dalam hal penanganannya oleh pihak sekolah. Nah, dari situ kita langsung melakukan kunjungan ke rumah korban. Untuk tadinya sih mau melihat, tapi ternyata korban ada di Rumah Sakit Fatmawati, sudah dibawa malam itu juga ke Rumah Sakit Fatmawati. Kita ketemu dengan ibunya, dari ibunya lah kita dapat informasi, akhirnya kita melakukan semacam edukasi, kita informasikan terkait dengan layanan yang ada di kita. Jadi untuk kondisi korban sendiri sekarang memang sedang dirawat di rumah sakit, dan bagaimana kita belum bisa menginformasikan karena masih dalam pemeriksaan. Kita tunggu aja hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan tim dokter di rumah sakit. Tapi pendampingan sudah diberikankah dari UPTD PPA, Pak Tri? Ya, kita dampingi. Jadi kita dampingi, dan ternyata pihak keluarga juga sudah punya PH ya, atau kuasa hukum lah di situ. Jadi kita berkoordinasi dengan kuasa hukumnya juga dalam hal penanganan kasusnya, gitu loh. Nah, kita sudah infokan juga terkait dengan layanan yang akan kita berikan nanti. Salah satunya adalah konseling psikologi, dan ternyata ibunya ingin diberikan layanan konseling, tapi nanti setelah anaknya sehat, gitu, seperti itu. Kalau dari sisi penyelidikan atau penegakan hukumnya, Pak Tri, seperti apa sejauh ini proses penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian? Nah, ini ya, kalau kemarin yang kita dapatkan dari pihak keluarga ini kan belum mau proses hukum, seperti itu. Mereka masih fokus dalam kesehatan daripada anaknya atau korban ini sendiri. Jadi proses hukum ini keluarga korban memang belum ada keinginan untuk melakukan proses itu. Cuman kemarin kita bertemu di Polres, saya dengan KPAI, Budia, dengan Dinas Pendidikan dan juga Pak Kasat, karena ini kasus viral, gitu loh. Ini kasus viral dan kepolisian berhak untuk melakukan proses hukumnya. Makanya proses hukum akhirnya dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti itu. Sudah berjalan, kemarin sore sudah dilakukan olah TKP di sekolah, bersama ada kepala sekolah dan juga ada wali kelasnya dan juga ada guru BK. Baik, artinya mediasi, klarifikasi telah dilakukan dengan terduga pelaku ini, Pak Tri? Betul, ini sebetulnya prosesnya sudah berjalan, sudah dilakukan oleh pihak sekolah melalui TPPK-nya, gitu. Ini kan sebetulnya sudah ada pernyataan nih bahwa keluarga pelaku akan menanggung semua biaya, ya kan? Tapi dalam perjalanan waktu ternyata biaya ini memang membutuhkan biaya besar, makanya pihak keluarga juga ingin sekolah ikut bertanggung jawab lah, atau dinas pendidikan seperti itu. Baik, tapi yang pasti adalah
UPTD dari PPA tetap memberikan pendampingan terhadap korban, begitu ya Pak Tri ya? Oke, itu Siap. pasti menjadi tugas kita. Baik. Jadi Baik. kita tetap dampingi. Makanya kita komunikasi terkait dengan itu dengan PH. Baik. Juga jadi kemarin tuh ada 3 poin yang mungkin diinginkan dari pihak keluarga. Satu terkait dengan biaya kesehatan di pertemuan waktu itu di rumah korban ya, terkait dengan biaya kesehatan. Kedua terkait dengan proses hukumnya yang belum mau dilakukan, seperti itu. Ketiga ya mungkin korban juga kalau memang harus dia minta pindah sekolah, dan itu sudah kita informasikan juga ke Dinas Pendidikan. Baik, kita akan tunggu seperti apa kelanjutan dari semua proses ini. Terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tangerang Selatan, Pak Tri Purwanto. Selamat sore Bapak, salam sehat selalu. Siap, sore. Kasus pembulian masih banyak terjadi terutama di kalangan pelajar, seperti video tersebut di mana siswa SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan mengalami pembulian sampai korban harus dirawat intensif di rumah sakit karena mengalami luka yang serius. Dan kabar terbarunya, siswa tersebut telah meninggal dunia. Dari kasus ini, seharusnya pihak sekolah harus lebih memperhatikan setiap siswa-siswanya. Bila perlu, pihak sekolah harus memasang CCTV di setiap kelas agar keamanan lebih meningkat dan mengurangi risiko kejadian seperti itu terulang lagi. Dalam kasus pembulian, tidak hanya ada luka fisik, tetapi mental anak tersebut juga dapat terganggu. Contohnya, anak tersebut jadi takut sekolah atau mogok sekolah karena takut dibully lagi oleh teman-temannya. Itulah sebabnya pihak sekolah harus lebih memperhatikan siswa-siswanya agar tidak terulang kejadian yang sama.